Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil wara'i wa tarkis syubuhat was samahati bil bai'i wa sairil muamalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul bariyat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin sahibul mu'jizatil bahirat wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyat, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadiran Allah yang telah memberikan taufik dan hidayah serta inayah kepada kita untuk dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu bil wara'i wa tarkis syubuhati wa ma yahuku bis sudur wa bis samahati bil bai'i wasyira wat taqadi wal qada. Ini menggemarkan pada wara dan meninggalkan yang subhat dan sesuatu yang ragu-ragu di dalam hati, dan pada mudah jual beli dan mudah menagih hutang dan membayar hutang. Para muhibbin rahimakumullah, wara merupakan salah satu maqam min maqamatid din. Wara artinya adalah mempunyai sesuatu kedudukan yang sangat penting di dalam agama. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Lau sallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yuqbal minkum dzalika illa biwara'in hajiz." Andai kata kamu sembahyang sehingga jadilah kalian itu seperti busur, bingkok artinya. Andai kata kalian sembahyang sampai bungkuk dan puasa sehingga jadilah kalian seperti tali itu busur, puasa sehingga kurus kering tubuhnya, tidak diterima yang demikian itu semua kecuali dengan wara yang mendinding. Nah, itu pentingnya kedudukan wara di dalam agama. Tanpa wara maka seluruh amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa wara itu ada beberapa derajat atau beberapa tingkatan. Dari wara yang paling rendah sampai kepada wara yang paling tinggi berjumlah 4 macam wara. Yang pertama itu mereka menyebut dengan wara'ul adilin, wara orang-orang adil.
Ini wara yang paling rendah. Artinya kalau kita kada bersifat dengan ini, kita kada adil, atau disebut kita ini fasik. Ini wara yang paling dasar. Artinya amun gugur di sini, maka kita sudah kada adil ngarannya, orang fasik. Macam apa wara adilin itu? Ijtinabu ma tuharrimuhu fatawal fuqaha, menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh fatwa-fatwa fuqaha. Kesepakatan ulama mengharamkan itu, baik pakaian, minuman, makanan, perbuatan, jual beli, apapun yang telah disepakati oleh ulama keharamannya. Nah, apabila kita menjauhi itu, maka kita bersifat wara adilin ngarannya. Man lam yattasib bihi falaisa biadil. Orang yang tidak bersifat dengan ini wara adilin, maka bukanlah dia orang adil. Bila orang kada adil itu, maka inya kada boleh jadi saksi pernikahan, kada kawa. Nah, orang fasik itu makruh jadi imam. Orang fasik itu makruh jadi muadzin. Banyak jadinya macam-macamnya. Nah, jadi ini wara adilin ini adalah wara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sesuatu yang diharamkan oleh kesepakatan ulama, sesuatu yang disepakati oleh ulama bahwa itu haram, nah kita jauhi. Ini ngarannya kita sudah bersifat wara. Contohnya yang disepakati oleh ulama itu keharamannya adalah seperti minum arak. Itu minuman. Arak itu disepakati oleh ulama keharamannya. Contohnya makan babi umpamanya, atau makan binatang-binatang nang kada besumbali, makan binatang-binatang bangkai. Itu disepakati keharamannya. Nah, bila kita makan itu, maka kita sudah kada punya sifat wara lagi, alias kita fasik ngarannya. Itu dari segi makanan dan pakaian. Nah, misalnya lagi perhiasan, seperti laki-laki memakai emas. Ini mayoritas pendapat ulama mengatakan bahwa laki-laki itu haram memakai emas. Nah, bila inya memakai emas, berarti orang ini kada wara lagi, kada wara adilin, kada wara yang paling rendah pun kada wara. Karena memakai emas itu mayoritas ulama mengatakan haram bagi laki-laki. Nah, yang kedua disebut wara'us salihin, wara orang-orang saleh. Tinggi pada nang tadi. Amun di sini gugur, nang tadi ada menyangga. Wara'us salihin. Wara'us salihin ini adalah ijtinabu ma yahtamilut tahrim, menjauhi sesuatu yang ada kemungkinan haram. Menjauhi sesuatu yang ada kemungkinan haram. Boleh juga dikatakan wara' salihin ini menjauhi sesuatu yang menjadi perselisihan ulama tentang halal haramnya. Menjauhi sesuatu yang diperselisihkan ulama tentang halal haramnya.
Satu ulama mengatakan ini halal, satu ulama mengatakan ini haram. Nah, dia tinggalkan itu. Nah, itu ngarannya wara sholihin. Wara sholihin. Contohnya, orang bernazar. Orang bernazar apabila ada orang yang menghutangi aku 1 juta, aku bernazar memberinya 200.000. Nya bernazar nih, bernazar bila ada orang yang hakun menghutangi aku 1 juta, karena ini aku beri 200.000. Itu menurut pendapat sebagian ulama riba. Riba dengan cara yang lain. Riba mengatasnamakan nazar, bahkan itu lebih berat daripada riba yang sebenarnya. Ini pendapat sebagian ulama. Ada pendapat sebagian ulama lagi mengatakan bahwa itu boleh, karena itu bukan riba, dia nazar. Nah, ini beda pendapat ulama. Kalau kita mengambil wara sholihin, kita kadang mau melakukan itu, karena itu terjadi ada perbedaan pendapat daripada para ulama. Nah, itu wara sholihin ngarannya. Artinya menjauhi sesuatu yang kemungkinan ada haram. Kemungkinan ada haram. Misalnya orang itu bercampur hartanya, orang tuh gawiannya nang bujur ada, nang kada bujur ada. Kalau orang itu hendak bekerja sama lawan kita, baik jual beli, baik siwa besiwa atau bari membari, kita tolak. Kita tolak. Karena orang itu gawiannya campur aduk. Kemungkinan bisa nang haram taka anu kita, bisa juga nang halal. Nah, dia tinggalkan itu karena ada kemungkinan-kemungkinan. Nah, inilah wara sholihin ngarannya. Nah, ini lebih tinggi daripada wara adilin tadi. Yang ketiga, wara muttaqin. Tinggi lagi. Wara muttaqin ini adalah ijtinabul halal li khawfi adaihi ilal haram. Dia tinggalkan yang nyata-nyata halal, 100% halal. Dia tinggalkan karena khawatir kalau ini bisa membawa dia kepada yang haram. Ini halal padahal halal, nyata halal, kada diragukan lagi. Tapi amun ini ku ambil karena aku bisa agak, karena aku bisa sombong. Nah, bisa. Dia tinggalkan itu. Karena khawatir kalau membawa kepada yang diharamkan, padahal nyata halal. Nah, ini lebih tinggi lagi waraknya wara muttaqin. Yang keempat, wara muqarrabin. Nah, ini tinggi lagi pulang. Ijtinabul halal li khawfi adaihi ilal makruh. Meninggalkan yang nyata-nyata halal karena khawatir membawa kepada yang makruh. Nah, ini lebih tinggi lagi. Nah, jadi di antara 4 macam wara tadi, yang wajib kita bersifat dengannya adalah wara yang pertama, itu wara adilin. Sedangkan wara yang kedua itu sudah kada wajib lagi, sunat aja lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan pengertian wara ini jangan diartikan sempit hanya urusan makanan, minuman, pakaian atau duit. Wara ini adalah mencakup seluruh kehidupan kita. Pandangan kita, pendengaran kita, gerak kaki kita, gerak tangan kita, itu semuaan disifati oleh wara. Dan lagi, wara ini bukan hanya diartikan dengan beri-memberi, tapi wara ini juga berlaku kepada jual beli, sanda besanda, siwa besiwa, dan seterusnya.
Nah, ada orang-orang yang kadang-kadang dangkal pemahamannya, mengertikan bahwa wara itu hanya urusan beri memberi, urusan jual beli kada ada lagi wara. Nah, contohnya si A, Pulan itu memberi kita makanan, kada kita makan. Nah, karena hati kita ragu-ragu, duit sepulan itu di mana nya nukar makanan. Nah, ini memberi makan lawan kita kada makan. Disarwaninya ke rumahnya, kita hadir tapi kita kada makan. Nah, tetapi si Pulan itu kalau nukar barang lawan kita juali. Nah, si Pulan itu kalau nukar barang lawan kita mau aja menjualinya, tapi makan makanannya kita kada mau. Nah, ini pengertian wara yang keliru, yang salah. Padahal bila kita kada mau makan beriannya itu, kita jangan menjualinya. Apapun yang berurusan lawan kita dalam segi kerjasama, kita tutup dengan orang itu. Bukan hanya kita kada mau makan makanannya, kita jangan hendak minum minumannya, jangan hendak minjam pakaiannya, jangan hendak minjam kendaraannya, jangan hendak naik ke rumahnya, jangan hendak menjuali barang-barang yang ditukarnya. Nah, itu mestinya wara itu mencakup seluruh yang bersangkutan, bukan hanya masalah makan makanan, bukan hanya masalah minum minuman. Nah, jadi jangan diartikan sempit sedemikian. Ini ada orang muncul bepada wara itu, nah ke orang aruh besang umi seorang, ada mau makan makanan orang. Nah, tapi orang tuh dijuali aja punya hendak nukar. Nah, ini kada mengerti tentang wara. Dikiranya wara itu urusan makan aja, padahal wara itu semuaan kehidupan kita ini dimasuki oleh wara itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita kadang mau makan makanannya, kadang-kadang kita mau aja minjam kendaraannya, sama aja juga. Nah, mau aja minjam sepeda motornya. Para ulama mengatakan bahwa tidak waraknya seseorang itu bisa dilihat dari tanda-tandanya. Kita nih wara atau kada, hendak mengetahui diri kita nih bujur-bujur wara atau kada, lihat tandanya pada diri kita. Bila tanda-tanda ini ada pada diri kita, berarti kita wara. Satu tandanya apa? An la yaghtaba, bahwa dia tidak menggibah. Bahwa kita tidak menggibah. Selama kita masih mau menggibah orang, jangan bepadah wara. Yang kedua lagi, an la yusi'azzanna bil muslimin. Nah, jangan buruk sangka kepada orang muslimin. Bila hati kita ada buruk sangka kepada kaum muslimin, kita belum wara. Walaupun kita bepada apik sudah makan hati-hati, belum wara ngarannya. Nah, orang wara itu kadang mau buruk sangka kepada orang lain. Yang ketiga, la yashar lahu, tidak merimihkan, tidak mengulu-ulu kepada orang lain, kadang menganggap inting orang lain. Nah, itu bagian-bagian yang penting dari tanda wara kita. Bagian yang penting dari tanda-tanda kewaraan itu. Kita kau mengukur diri kita, wara kada? Selama masih mau menggibah, belum wara. Walaupun makanannya hati-hati luar biasa, mau aja nyambet orang, belum wara. Mau buruk sangka kepada orang, belum wara. Mau merimihkan orang lain, belum wara. Nah, kadang-kadang iblis itu dengan mudah menggoda kita dengan dasar wara, justru menjatuhkan kita kepada jurang yang lebih berbahaya. Contohnya, orang menuntut ilmu tentang wara, lalu hati-hati makan. Si A mau kada makan makanan itu, tuh hartanya bisa kada kakaruan. Nah, buruk sangka sudah lawan orang, buruk sangka lawan orang.
kayaknya berkisah-kisah pulang, aku menghormati anu tuh sarwan kok ada makan makanannya, aku ragu. Nah, padahal kalau kita makan belum tentu yang dimakan tuh haram. Sedangkan ucapan kita, aku kada makan di situ, ragu-ragu, itu ucapan yang haram. Itu ucapan yang haram. Dan ini permainan iblis supaya menjatuhkan kita ke dalam jurang yang berbahaya dengan mengatasnamakan wara ini. Di sini umumnya ujar Imam Ghazali, orang-orang ini tergelincir. Orang-orang tergelincir. Kita disuruh nginyah makanan, belum tentu itu haram. Mana tahu? Bisa halal, bisa haram. Tapi ucapan kita kepada orang, kok ada makan di rumah situ, itu haram. Kenapa? Satu, menggibah orang. Dua, buruk sangka lawan orang. Tiga, merimihkan orang. Nah, jadi alamat-alamat wara itu kadada dalam diri orang ini. Walaupun pada zahirnya kayak hati-hati, makan kayak hati-hati, berpakaian kayak hati-hati, padahal itu talbisu iblis, adalah pengelabuan dari iblis. Para muhibbin rahimakumullah, qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berfirman, barang siapa takwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan, dan Allah berikan dia rezeki dari sekira-kira tidak dia sangka. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dari kesempitan, Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang takwa kepada Allah itu orang yang tidak akan susah. Orang yang takwa kepada Allah itu tidak akan terhina. Orang yang takwa kepada Allah selalu berada di atas. Ini jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah. Di dalam ayat lain Allah menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan perkara orang itu mudah. Bagi orang yang takwa itu kadada sulit. Kadada sulit. Kenapa kita sulit menghadapi perkara? Karena kita kurang takwa kepada Allah. Urusan apapun, urusan keluarga, urusan ekonomi, urusan apa, kadada sulit selama kita orang yang takwa kepada Allah. Itu firman Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan baginya perkara itu mudah. Ayat lain lagi yang menjelaskan tentang bagaimana perhatian Allah kepada orang yang takwa. Allah waliyul muttaqin. Allah waliyul muttaqin. Allah itu yang mengurusi orang yang takwa. Orang yang takwa itu orang yang diurusi oleh Allah. Orang yang diurusi Allah. Kayak pemuntuhan mengurusi raja aja, mengurusi sudah nyaman kita. Nah, orang yang takwa itu orang yang dijamin oleh Allah, dia Tuhan, aku yang mengurusi orang takwa itu. Ayat lain lagi menyatakan innallah ma'al muttaqin. Allah itu bersama orang takwa. Ahli tafsir menyatakan bil aun wan nasri war riayah. Allah itu selalu menolong, memelihara, menjaga orang yang takwa ini. Artinya selama kita ini menjunjung perintah Allah,
selama kita menjauhi dilarang Allah, kita jangan takut susah. Kalau percaya lawan Allah, umpamanya ini ada pekerjaan, ada gawian. Gawian ini maulah dosa. Kada kawa kada berdosa bila bagawi di situ. Kada kawa kada berdosa bila bagawi di situ. Tagawi dosa aja. Nah, amun aku ampih bagawi ini kayak apa? Aku menghidupi keluarga. Ini orang kada beriman. Orang kada beriman. Orang kada percaya dengan Al-Quran. Mun aku berampih bagawi situ, siapa mau ngkusi anak biniku? Padahal gawi itu sudah nyata-nyata bila bagawi di situ tagawi dosa. Nah, kalau kita percaya kepada Allah, apabila kita menjauhi pekerjaan yang diharamkan, menjauhi pekerjaan yang diharamkan, itu bagian takwa. Menjauhi yang diharamkan, Allah pasti akan memberi rezeki jalan yang tidak terduga-duga. Allah akan memudahkan segala perkara, dan Allah akan menolong, memelihara, menjaga. Beberapa ayat di Quran dijelaskan itu, diulang-ulang. Innallah ma'al muttaqin, innallah ma'al muttaqin. Allah bersama orang takwa. Nah, jadi artinya apabila kita ini bekerja dalam satu pekerjaan yang mengandung dosa, kalau kita percaya kepada Allah, tinggalkan pekerjaan itu, Allah pasti akan mengganti pekerjaan yang lebih baik dan lebih berkah, lebih menguntungkan. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan kada percaya dengan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al halal bayyinun, bermula yang halal itu jelas. Yang halal itu jelas, macam banyu hujan itu jelas halal. Siapa yang mempermasalahkan banyu hujan itu? Kada ada. Banyu hujan itu jelas halal. Asal jangan sangkut ke bubungan orang aja. Sangkut ke bubungan orang itu jadi masalah sudah. Banyu hujan yang langsung di langit, langsung masuk ke mulut kita, itu sudah jelas halal. Wal haram bayyinun, yang haram pun jelas. Khamar itu jelas haram, riba jelas haram. Wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, di antara halal haram itu ada perkara-perkara yang subhat antara itu. Contohnya, aku nak berhutang lawan nikam 1 juta. Kayaknya aku bayar 1 juta, itu jelas halal, jelas halal. Aku nak berhutang lah 1 juta, nah kayaknya bayar 1 juta juga, itu jelas sudah halal. Nak berhutang lah 1 juta, nah kayaknya aku bayar 1.200.000, jelas sudah haram itu, berbunga. Nah, nang panangan-nangah ini nang kayak apa? Iya benazar tadi. Nah, benazar, aku benazar, nah menikah makon mau tanya 1 juta kan aku bayar 200.000, ini menangan-nangah. Maka itu sebagian ulama mengatakan ini haram karena ada unsur ribanya, sebagian ulama mengatakan ini halal karena itu nazar. Nah, oleh karena itu wara salihin kada melaksanakan itu, kada mau menggawi itu. Kenapa? Karena mustabihat tadi, menangan-nangah tadi. Jakanya halal jelas, nang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahui kebanyakan yang subhat-subhat itu oleh kebanyakan manusia. Pamanittaqas syubhat faqad istabra ali dinihi wa irdih, barang siapa yang menjauhi yang subhat-subhat itu, maka dia membersihkan agamanya dan pribadinya.
Wa man waqa'a fis syubhat, barang siapa yang jatuh pada syubhat, katujuh manggawina subhat-subhat nini, waqa'a fil haram, karena akhirnya memperbuat nang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi, seperti penggembala yang menggembala di sekitar pagar, maka hampirlah dia akan makan nang dalam pagar. Maanda kambing ini pas benar lawan ujung pagar seorang, akhirnya kena menyubalah kambingnya itu, kaparakan lawan pagar, itulah subhat. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallah maharimuhu, ketahuilah bahwa bagi tiap-tiap raja itu ada pagar. Ala wa inna himallah maharimuhu, bahwa pagar Allah adalah yang diharamkan. Ala ketahuilah wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging yang apabila bagus dia, baguslah tubuh seluruhnya, dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ala wahiyal qalbu, itulah yang disebut dengan hati. Nah, hati itu bukan dimaksud nang daging begumpal itu lain, karena itu kambing ada juga isi, sapi ada juga. Nang dimaksud dalam Al-Quran, dalam hadis, perkataan ulama, hati itu lain nang begumpal itu. Nah, tetapi hati itu ada hubungan dengan nang begumpal itu. Begumpal itu lain, tapi ada hubungannya lawan nang begumpal itu. Itu yang disebut dengan hati. Bila hati itu baik, maka perbuatan orang itu, tutur kata orang itu pasti baik. Bila hati orang itu kotor, otomatis tutur katanya pun kotor. Mau kada mau itu. Rawahul Bukhari wa Muslim wal arba'ah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallah abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qada. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah wal lafzu lahu kama rawahu Tirmidzi bi ikhtilaf. Rasulullah SAW bersabda, Allah menyayangi, Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba yang mudah apabila dia berjual. Inya tuh berjual barang tuh mudah, kada ceriwit. Allah memberikan rahmat kepada itu. Berapa harganya ampun pian ini? 7.500. Kurang kah lagi? Kada tuh pas sudah. Mudah. Berapa harganya pun pian ini? 15.000. 7,5 aja lah. Jangan. Kada sampai lagi 14 maka. 13 bang. Kada kawa. Betul tawaran. Orang berjauh dikiau pulang, jadi. Nah ini sulit. Allah kadang merahmati itu. Allah tuh merahmati pedagang yang mudah. Berapa harganya? 7,5. Kurangkah kada? Sarai kamunya lagi. Kada banyak pandir. Rahimallah, Allah sayang kepada itu pedagang. Jangan berbelit-belit tuh. Samhan idastara, Allah merahmati juga kepada hamba yang mudah membeli. Nang membeli pun kayak itu juga. Bila cari wit, Allah kata ketujuh. Samhan idza qada, mudah bila mana dia membayar hutang. Samhan idza qada, mudah bila mana dia menagih hutang. Orang ini menagih hutang mudah. Ini sampai sudah bulanan nah, kada kau bayar, apa bisa lagi? Boleh mudah. Kada macam-macam. Nah, Allah katuju lawan orang seperti itu, dirahmati Allah.
Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah wal lafdzu lahu kama rawahu Tirmidzi bi ikhtilaf. Nah, selanjutnya at-targhib bis sidqi wan nasiha wa wafa'il kaili wal wazan. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما